Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, nama saya Cahya Putriani, mahasiswa Universitas Pahlawan Tangku Tebusan dengan NIM 2186206035, prodi S1 PGSD, kelas 3B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pelajaran pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi dengan dosen pengampunya Bapak Rusdial Marta, MPD. Di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama tentang pembangunan dan modernisasi. Yang pertama, pengertian pembangunan. Kata pembangunan menurut Kamus Besar Indonesia yaitu proses atau cara tumbuh, bertambah dan berkembang menjadi banyak. Perihal pembangunan. Istilah pembangunan merupakan suatu proses perubahan ekonomi yang ditandai dengan adanya industrialisasi. Istilah pembangunan juga bisa berarti suatu proses perubahan sosial yang menghasilkan perpindahan dari desa ke kota, peniruan gaya hidup modern, dan sikap hidup yang baru. Pengertian pembangunan secara umum pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan terdiri dua yaitu, yang pertama, pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Contohnya prasarana hubungan jalan, jembatan, prasarana gedung pasar, prasarana sosial gedung sekolah, puskesmas, dan lain-lain. Yang kedua, pembangunan non-fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contohnya, pembangunan bidang keagamaan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban. Materi yang kedua tentang pendekatan dalam pembangunan. Yang pertama, pendekatan holistik. Holistik merupakan suatu cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting dari bagian-bagiannya. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam suatu ketuhanan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatu beberapa aspek ke dalam suatu proses. Selanjutnya, pembangunan terhadap kehidupan masyarakat. Pembangunan memiliki dampak positif dan negatif. Antara lainnya, dampak positif, terciptanya lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan kegiatan perekonomian antara lain wilayah dan negara. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian suatu negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dampak negatifnya, limbah pabrik akan menimbulkan pencemaran lingkungan udara. Yang kedua, hilangnya habitat tumbuhan dan hewan. Hal ini akan menurunkan kesuburan tanah, hilangnya keindahan alam. Materi yang terakhir, modernisasi menurut Soejarno Soekarno. Modernisasi diartikan sebagai bentuk dari perubahan sosial secara terarah yang didasarkan dalam suatu perencanaan. Di era globalisasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan di masyarakat.
Pengaruh modernisasi terhadap masyarakat. Adapun pengaruh modernisasi dalam kehidupan masyarakat antara lain, yang pertama dalam bidang ekonomi, memberikan pengaruh pada masyarakat untuk memulai dan mengembangkan sistem perekonomian yang tadinya secara tradisional menjadi modern, sehingga produktivitas dapat meningkat. Yang kedua, bidang politik dapat dilihat pada pembentukan organisasi internasional seperti PBB dengan terjadinya kerjasama bilateral dan multilateral. Yang ketiga, bidang sosial bisa dilihat dari maraknya media sosial yang digunakan untuk memudahkan komunikasi. Yang keempat, bidang pendidikan dengan adanya modernisasi di bidang pendidikan, maka media pembelajaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan menjadi lebih mudah diakses. Yang kelima, bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, maka masyarakat dapat menggunakan alat yang lebih canggih dan obat yang sudah teruji penelitian sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan obat tradisional yang belum terbukti khasiatnya. Dan yang terakhir adalah pola masyarakat. Berubahnya pola pikir yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.